Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Meskipun ada sebagian nikmat yang Allah taala ambil lagi dari kita, yaitu pekan kemarin kita bisa tatap muka, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Pekan ini kita tidak lagi bisa tatap muka. Ala kulli hal, nikmat Allah bukan hanya sebatas itu. Banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa kita hitung karena banyak. Maka bagaimanapun keadaan, kita tetap harus berusaha banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur. Karena kita hidup, mendapatkan kesehatan, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Kita hidup masih bisa bernafas, nikmat yang sangat luar biasa. Dan banyak nikmat-nikmat lainnya. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Karena nikmat Allah yang kita rasakan juga setiap saat. Serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Nah, kaifa halukum jami'an ayyuhal ikhwan, ayyuhat tullab, gimana keadaan antum semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Baru saja kemarin atau pekan kemarin Ustaz melihat sebagian teman-teman tatap muka dengan Ustaz, diantaranya Hibatul Haqqi. Ustaz melihat Tariq Al-Ashjari, Ustaz melihat Adi Reza, Ustaz lihat Gadif, Ustaz lihat teman-teman yang lainnya, ada Fazli, ada Arya. Nikmat yang luar biasa melihat antum semua. Semoga Allah taala berikan nikmat itu kembali kepada kita dengan segera, dan kita berdoa banyak-banyak kepada Allah agar Allah taala selesaikan masa-masa yang seperti ini. Namun bagaimanapun sistem belajarnya, kita akan terus sampaikan kepada antum agar selalu atau tetap semangat dalam belajar. Mau daring, mau offline tatap muka, tetap semangat. Tetap ikhlaskan niat. Tetap berusaha sabar dalam belajar. Bagaimanapun keadaan yang ada, menuntut ilmu tetaplah wajib. Menuntut ilmu tetaplah merupakan ibadah yang mulia. Maka jangan pernah malas, jangan bosan, jangan putus patah semangat. Tetap semangat dalam belajar, karena ini merupakan ibadah yang semoga Allah taala terima ibadah kita, dan juga tetap memohon kepada Allah agar dapat diberikan ilmu dan diberikan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya tulab ya ikhwan, kembali kita bahas pelajaran kita di pekan ini, meskipun dengan metode daring. Kita bahas tentang lagi-lagi muqaddimah pelajaran usul fikih. Pekan kemarin Ustaz sudah sampaikan tentang muqaddimah pelajaran fikih. Kita sampaikan pengertiannya. Semoga itu sudah cukup bagi kita untuk memahami apa itu pelajaran usul fikih. Karena kalau kita belajar pelajaran namun kita tidak paham itu kitab apa, dan kita duduk mendengarkan, maka faedahnya sangat sedikit.
kita nggak paham ini sebenarnya kitab apa yang kita pelajari, usul fikih ini ilmu apa sebenarnya, kita harus tahu. Karena Ustaz sudah jelaskan itu kan kemarin. Kalau ada yang belum paham, silakan diulang pelajarannya. Kalau ada videonya, didengarkan videonya, tonton dan dengarkan. Nah, adapun untuk pertemuan kita kali ini, ya, kita akan membaca apa yang ada di kitab, dan yang sudah ada kitab di tangannya silahkan dibuka halaman 11. Silakan dibuka halaman 11. Ya. Jadi masing-masing kita lihat kitab, Ustadz bacakan dan Ustadz artikan. Antuna tulis kalimat-kalimat yang belum tahu artinya, jangan diartikan terus kayak subtitle, ya, yang Ustadz artikan, enggak. Lihat kalimat yang tidak tahu artinya, tulis di bawahnya. Jangan artikan semua. Ini pembodohan namanya. Pembodohan, kita akan malas belajar bahasa Arab kalau seperti itu. Baik, perhatikan halaman 11. Kita lanjut pelajaran usul fikih kita. Di sini dituliskan muqaddimah. At-ta'rif. Perhatikan, at-ta'rif pengertian. Minal muttafaq alaihi baina ulama'il muslimin ala ikhtilafi madahibi. Di antara yang disepakati oleh para ulama muslimin sekalipun berbeda-beda mazhabnya, anna kullama yasduru 'anil insan, bahwa seluruh apa yang bersumber dari manusia, seluruh apa yang bersumber dari manusia, min aqwalin wa af'alin sawa'un akana minal ibadat amil muamalat amil jaraim amil ahwalis syakhsiyah am min ayyi naw'in min anwa'il 'uqud aw at-tasarrufat lahu fi syari'atil islamiyyati. Perhatikan, di antara yang disepakati oleh para ulama sekalipun berbeda-beda mazhab mereka, ada mazhab A, B, C dan D, sekalipun beda-beda mazhab mereka, namun mereka sepakat. Apa yang mereka sepakati? Bahwa seluruh apa yang berdasar atau bersumber dari manusia, baik itu perkataan maupun itu perbuatan, ya, baik itu ibadah ataupun muamalah, kejahatan-kejahatan, kondisi-kondisi seseorang, atau berbagai macam bentuk akad dan perbuatan-perbuatan itu di dalam syariat Islam memiliki hukumnya. Perbuatan manusia atau perkataannya, serta baik perbuatan atau perkataan itu ibadah ataupun muamalah sesama makhluk, atau kejahatan yang dilakukan serta keadaan-keadaan seseorang, atau berbagai macam bentuk akad, entah itu akad jual beli, akad pinjam meminjam, ataupun perbuatan-perbuatan lainnya, itu di dalam syariat Islam memiliki hukum. Di dalam syariat memiliki hukum. Pahami itu, bahwa seluruh yang bersumber dari manusia itu memiliki sumber hukum, dasar hukum. Wahadil ahkam ba'duha bayyanatha nususun waradat fil Qur'an Karim. Dan di antara hukum-hukum tersebut sebagiannya dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara hukum-hukum tersebut itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ba'duha lam tubayyinha nusus fil Qur'an aw sunnah walakin aqamati syari'ah dalaila 'alaiha wa nasabat amaratin laha. Namun sebagian lainnya ada yang belum dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
Ada yang belum dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sebagian hukum-hukum tersebut belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi syariat Islam memberikan sinyal-sinyal. Syariat Islam memberikan bukti-bukti, menegakkan tanda-tanda, bihaitsu yastati'ul mujtahid biwasitati tilka dalail wal amarat an yamil ilaiha, an yasila ilaiha wa yatabayyanuha. Sehingga dengan tanda-tanda tersebut, dengan sinyal-sinyal tersebut, ya, khusus di dalam permasalahan yang belum dijelaskan hukumnya oleh syariat, pahami, khusus permasalahannya hukum-hukum yang belum dijelaskan oleh syariat kita, ya. Namun syariat kita telah memberikan bukti-bukti, telah memberikan tanda-tanda atau sinyal-sinyal agar apa? Agar seorang mujtahid, seorang alim ulama bisa mencapai hukum tersebut, memberikan sebuah keputusan hukum dari dalil-dalil dan tanda-tanda yang sudah dipersiapkan oleh syariat kita, khusus untuk permasalahan yang belum ada hukumnya, belum ada nasnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ya, fahami hal tersebut. Ustaz ulangi dengan jelas atau dengan gampang. Ustaz ulangi dengan gampang. Pahami ini ya, bahwa setiap apa saja yang bersumber dari manusia, baik perkataan maupun perbuatan, baik muamalah ataupun kejahatan ataupun keadaan seseorang ataupun berbagai jenis hukum akad yang ada serta perbuatan-perbuatan lainnya, itu ada sumber hukumnya di dalam syariat Islam. Ada sumber hukumnya di dalam syariat Islam. Sudah? Kalau ini sudah jelas, maka kita beranjak ke hal berikutnya. Setiap hukum-hukum tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ada yang belum dijelaskan di dalam nas Al-Quran maupun Sunnah. Namun syariat Islam membuat kode-kode, tanda-tanda, bukti-bukti, sinyal-sinyal agar para alim ulama, para ahli ilmu bisa mengambil kesimpulan hukum dari tanda-tanda yang ada. Paham ya? Jelas ya? Ustaz, penjelasan Ustaz jelas ini. Wallahu alam kalau dengan akal antum. Ustaz bisa sampai di sini. Cuma bisa sampai di sini. Kalau belum jelas juga, coba diulang-ulang. Semoga di pertama belum jelas, kedua sudah jelas atau bisa jelas. Nah, kita lanjutkan. Lihat ke kitabnya lagi. Lihat di kitabnya lagi. Wa min majmu'atil ahkami syar'iyyatil muta'alliqah bima yasduru 'anil insan min aqwalin wa af'al al-mustafadati minan nusus fima waradat fihi nusus wal mustanbatah minad dalail syar'iyyatil ukhra fima lam tarid fihi nusus tukawwinul fiqha. Perhatikan ya para ikhwan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kumpulan hukum-hukum syariat, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan apa yang bersumber dari manusia, baik perkataan maupun perbuatan, yang berdasarkan dalil atau nas syariat, atau yang berdasarkan kesimpulan dari sinyal-sinyal, tanda-tanda yang belum ada nasnya, ini yang menjadikan sebuah pelajaran yang namanya fikih. Ini yang membentuk pelajaran fikih namanya. Kumpulan hukum-hukum tersebut, baik hukum yang ada, ya, baik hukum yang ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah, ataupun hukum yang tidak ada nasnya, namun bersumber dari ya tanda-tanda dari syariat yang disimpulkan oleh para ahli ilmu, maka inilah yang membentuk ilmu fikih. Ini yang membentuk ilmu fikih. Itu yang membentuk ilmu fikih. Namun pelajaran kita ingat, pelajaran kita bukan pelajaran fikih. Pelajaran kita sekarang ini adalah pelajaran
usul fikih. Bedakan. Yang tadi yang sudah Ustaz jelaskan itu pelajaran fikih. Nanti akan kita sebutkan ilmu usul fikih. Fa ilmul fikhi fil istilahi syar'i, maka ilmu fikih secara istilah syariat adalah, perhatikan, huwal ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Maka ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan manusia, yang dihasilkan, didapatkan dari dalil-dalil yang rinci. Ilmu fikih secara istilah syariat adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan, yang bersumber atau dihasilkan dari dalil-dalil yang rinci. Atau dengan pengertian lain, huwa majmu'atul ahkami syar'iyyatil amaliyatil mustafadati min adillatiyat tafsiliyah. Kumpulan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan yang dihasilkan, didapatkan dari dalil-dalil yang rinci. Naam. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ustaz rasa jelas ya. Kalau belajarnya serius, lihat kitab, kemudian dengarkan penjelasan Ustaz, insyaallah jelas. Nah, kita lanjutkan. Perhatikan kitabnya. Wa qad thabatal ulama bil istiqra' anna al-adillata allati tustafadu minha al-ahkamu asy-syar'iyyatu al-'amaliyah tarji'u ila arba'ah. Dan para ulama telah menetapkan dengan analisis, dengan penelitian, dengan membaca sana sini, bahwa dalil-dalil yang dapat menjadi landasan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan, bahwa dalil-dalil yang dapat menjadi landasan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan itu kembali kepada 4 hal. Tarji'u ila arba'ah, yang bisa dijadikan landasan hukum ya, kembali kepada 4 hal. Yang pertama, kalau bisa digarisbawahi ini di dalam kitab ya, dalil-dalil yang bisa dijadikan landasan hukum syariat yang berkaitan dengan amalan kembali kepada 4 hal. Ini digarisbawahi. Yang pertama, Al-Qur'an menjadi dalil yang pertama. Number 1, Al-Qur'an. Yang kedua, As-Sunnah. Yang ketiga, Al-Ijma'. Yang keempat, Al-Qiyas. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Ini 4 dalil yang dijadikan landasan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan. Nah, lanjutkan. Wa anna asasa hadhil adillah wal masdar at-tashri'il awwal minha huwal Qur'an, thumma as-sunnah allati fasarat mujmalahu wa khassasat 'amahu wa qayyadat mutlaqahu wa kanat tibyanan lahu wa tamama. Perhatikan. Dan asas dalil-dalil yang 4 ini, wal masdar tashri'il awal, dan sumber syariat yang pertama dan utama dari yang 4 itu adalah Al-Quran. Asas dari dalil-dalil tersebut serta sumber syariat yang pertama dan utama dari yang 4 itu adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran, kemudian thumma sunnah, kemudian hadis Nabi SAW. Ini sumber syariat kita. Yang pertama Al-Quran, kemudian sunnah Nabi SAW. Allati fassarat mujmalahu wa khassasat 'amah.
Yang mana sunnah tersebut datang untuk menafsirkan makna mujmal di dalam Al-Quran dan juga untuk mengkhususkan perkara-perkara yang umum dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, ada pelajaran nanti di usul fikih namanya tafsirul mujmal, tahu takhsisul mujmal. Kemudian takhsisul am, tafsirul mujmal wa takhsisul am, mengkhususkan yang umum. Kemudian ada nanti ya taqyidul mutlaq, qayyadat, mengikat yang maknanya bebas, diikat ke beberapa hal. Kemudian wa kanat tibyanan lahu wa tamaman, dan bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjelaskan Al-Qur'an dan menyempurnakan hukum-hukum syariat Islam. Nah, ini sumber syariat kita yang pertama yaitu Al-Quran, kemudian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Kita lanjutkan sedikit. Walihada bahathu fi kulli dalilin min hadhihi al-adillah wa fil burhan ala annahu hujjatun 'ala an-nas. Untuk itu para ulama mencari, meneliti ya di setiap dalil yang empat ini. Ya. Dalil-dalil yang empat ini mereka mencari bukti bahwa ini merupakan hujjah bagi manusia, bahwa empat dalil ini merupakan hujjah bagi manusia dan sumber syariat yang wajib mereka ikuti hukumnya. Wa masdarun tasyri'iyyun yalzamuhum ittiba'u ahkamihi. Para ulama mencari itu, mencari bukti bahwa dalil yang empat yang mereka kemukakan ini merupakan hujjah bagi manusia yang wajib, yang merupakan sumber syariat ini yang wajib mereka ikuti hukumnya. Wa fi syurutil istidlal bi, dan mereka juga mencari syarat-syarat pendalilan dengan dalil tersebut. Syarat-syarat pendalilan dengan dalil tersebut. Wa fi anwa'il kulliyah, kemudian dengan macam-macam dalil tersebut secara keseluruhan. Wa fi ma yadullu alaihi kullu naw'in minha minal ahkami syar'iyyatil kulliyah, dan apa yang ditujukan oleh dalil-dalil tersebut dari jenis-jenis hukum syariat yang keseluruhan. Nah, ini diteliti oleh para ulama. Wa bahathu aidan fil ahkami syar'iyyatil kulliyah allati tustafadu min tilkal adillah wa fi ma yatawassalu bihi ila fahmiha minan nusus wa ila istinbatiha min ghairi nusus min qawaid lughawiyyah wa tasyri'iyyah. Wa bahathu aidan fi man yatawassalu ila istimdadil ahkam min adillatiha wa huwal mujtahid fabayyanu al-ijtihad wa syurutahu wat taqlid wa hukmahu. Kemudian mereka juga meneliti dan mencari tentang hukum-hukum syariat secara keseluruhannya yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut, dan mereka juga mencari fima yutawassalu bihi ila fahmiha minan nusus. Mereka mencari cara-cara agar pemahaman mereka sampai bisa memahami nas-nas tersebut, dan bagaimana cara mereka mengambil kesimpulan dari yang tidak ada nasnya, ya. Yang ada dalilnya mereka mencoba untuk memahami apa maknanya, mengambil kesimpulan darinya. Yang tidak ada nasnya mereka mencoba mengambil kesimpulan, ya, dengan kaidah-kaidah, baik itu kaidah lughawiyah, kaidah bahasa, ataupun dengan kaidah syariat ini. Wa bahthu aidan fi man yatawassalu ila istimdadil ahkam min adillatiha wa huwal mujtahid, dan mereka juga meneliti, ya, menganalisis tentang siapa yang dapat mengambil hukum dari dalil-dalilnya, yaitu mereka adalah seorang mujtahid. Lalu mereka bahas tentang mujtahid ini, apa syarat-syarat ijtihad ini, kemudian mereka juga membahas tentang taklid dan hukum taklid itu apa. Kemudian wa min majmu'ati hadhil qawaid,
Wa min majmu'ati hadhihi al-qawa'id wal buhuth al-muta'alliqa bil adillati asy-syar'iyyah min haitsu dalalatiha 'ala al-ahkam wa bil ahkam min haitsu istifadatiha min adillatiha wa mimma yata'allaqu bi hadaini min al-lawahiq wal mutammimat takawwanat usulul fiqh. Dari kumpulan kaidah-kaidah tersebut serta pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan dalil syariat. Perhatikan, dari kaidah-kaidah, kumpulan kaidah-kaidah serta pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan dalil-dalil syariat yang bisa mereka jadikan dalil dari hukum-hukum dan juga tentang hukum-hukum yang berhasil mereka dapatkan dari dalil-dalil yang rinci. Ini merupakan kumpulan kaidah-kaidah ini dengan dua hal ini serta yang berkaitan dengan dua hal ini ataupun yang menyempurnakannya, ini yang membentuk ilmu usul fikih. Ini yang membentuk ilmu usul fikih. Jadi ilmu usul fikih terbentuk dengan pembahasan-pembahasan ataupun kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil syariat. Dalil-dalil syariat. Ataupun dengan hukum-hukum yang berhasil disimpulkan dari dalil-dalil syariat. Ini yang membentuk ilmu usul fikih. Tadi yang membentuk ilmu fikih sudah kita jelaskan. Dan yang membentuk ilmu usul fikih juga sudah kita jelaskan. Kalau bisa dikasih garis bawahnya. Maka kita akan bahas sekarang apa makna dari ilmu usul fikih secara istilah itu apa? فعلم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. Maka ilmu usul fikih pengertiannya secara istilah syariat adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dapat mengantarkan seseorang untuk mengambil kesimpulan hukum syariat, yang berkaitan dengan amalan dari dalil-dalilnya yang rinci atau kumpulan-kumpulan kaidah au hiya majmu'atul qawaid wal buhuth allati yatawassalu biha ila istifadatil ahkam syar'iyyatil amaliyah min adillatiha tafsiliyah, atau kumpulan-kumpulan kaidah dan pembahasan yang dapat mengantarkan seseorang mengambil kesimpulan hukum syariat yang berkaitan dengan amalan dari dalil-dalilnya yang rinci. Nah, itulah ilmu usul fikih. Al-ilmu bil qawaid wal buhuth al-muta'alliqah allati yatawassalu biha li-istifadatil ahkam syar'iyyatil amaliyah min adillatiha tafsiliyah. Nah, ini tentang ilmu usul fikih dan juga sekelumit tentang ilmu fikih. Karena kalau kita bahas usul fikih langsung tanpa membahas fikih, maka di situ akan terjadi kerancuan atau ketidakjelasan. Makanya Ustaz jelaskan tadi, ilmu fikih itu apa? Adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat langsung. Membahas tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan yang dihasilkan, diraih dari dalil-dalil yang rinci. Adapun ilmu usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah ataupun pembahasan-pembahasan yang dapat mengantarkan seseorang mengeluarkan kesimpulan tentang hukum syariat. Tentang hukum syariat yang sama berkaitan dengan amalan juga dan juga dari dalil-dalilnya yang rinci. Naam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita berdoa kepada Allah, nas'alullah taala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dan kita berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.